Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufassila Aisyah Najaya dengan NIM F02240079. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis rasio PT Bank Sentral Asia (TBK). Yang pertama ada liquidity ratio. Liquidity ratio ini mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya seperti mencairkan tabungan nasabah. Dapat kita lihat dalam tabel, tahun 2022, PT Bank Sentral Asia memiliki cash ratio di 12,2%, quick rasionya di 15%, dan loan to deposit rasionya ada di 65,2%. Selanjutnya, pada tahun 2023, cash ratio dari PT Bank Sentral Asia ada di 10,5%, quick rasionya ada di 11%, dan loan to deposit rasionya ada di 69,7%. Selanjutnya, tahun 2024, cash rasio dari PT Bank Sentral Asia ada di 5,9%, quick rasionya ada di 7,2%, dan loan to deposit rasionya ada di 74,8%. Cash rasio ini dapat didapatkan melalui cash ditambah giro Bank Indonesia dibagi oleh DPK. Jadi, makin tinggi cash rasio, bank makin siap bayar simpanan nasabah secara tunai. Selanjutnya ada quick ratio yang didapatkan melalui cash ditambah giro BI ditambah penempatan bank lain dibagi oleh DPK. Quick ratio ini menilai likuiditas bank dengan aset liquid yang lebih luas. Selanjutnya ada loan to deposit ratio atau LDR, yaitu total kredit dibagi DPK. Jadi, bank itu lebih banyak menyalurkan kredit sehingga risiko likuiditas naik. Selanjutnya, yang kedua ada aset manajemen rasio. Aset manajemen rasio ini mengukur seberapa efisien bank menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Pada tahun 2022 dapat kita lihat bahwa total aset turnover dari PT Bank Sentral Asia ada di angka 0,083, fixed asset turnover-nya ada di 2,71, inventory turnover-nya tidak ada, receivable turnover-nya ada di 0,09, average collection period ada di 3.724 hari. Selanjutnya, pada tahun 2023, total aset turnover dari PT Bank Sentral Asia ada di 0,082, fixed asset turnover-nya ada di 2,82, inventory turnover-nya tidak ada, receivable turnover-nya ada di 0,101, dan average collection period-nya ada di 3.613 hari. Selanjutnya, tahun 2024, total aset turnover-nya ada di 0,077, fixed asset turnover-nya ada di 2,94, inventory turnover-nya tidak ada, receivable turnover-nya 0,098, dan average collection period-nya ada di 3.724 hari. Total asset turnover atau ATO ini bisa didapatkan melalui pendapatan dibagi total aset. Sementara fixed asset turnover atau FAT ini didapatkan melalui pendapatan dibagi aset tetap. Selanjutnya, receivable turnover atau RTO ini bisa didapatkan melalui pendapatan bunga dibagi total kredit. Dan average collection period atau ACP itu bisa didapatkan melalui 365 dibagi dengan RTO-nya. Dari aset manajemen rasio ini dapat kita lihat bahwa total aset turnover ini menilai seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap rupiah aset. Jadi, semakin tinggi total aset turnover, berarti aset dikelola dengan efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada debt management ratio. Debt management ratio ini mengukur struktur modal bank atau seberapa besar dibiayai oleh liabilitas dibanding ekuitas. Di tahun 2022 dapat kita lihat bahwa total liability dari PT Bank Sentral Asia ada di Rp1.093.550, total asetnya ada di Rp1.314.732, dan debt to asset ratio-nya atau DAR-nya ada di 83%. Di tahun 2023, total liability dari PT Bank Sentral Asia ada di Rp1.165.569, total asetnya ada di Rp1.408.107, dan debt to asset ratio-nya ada di 82,7%. Selanjutnya, pada tahun 2024, total liability dari PT Bank Sentral Asia ada di Rp1.186.466, total asetnya ada di Rp1.449.301, dan debt to asset ratio-nya ada di 81,8%. Selanjutnya, terkait debt to equity ratio atau DER. Pada tahun 2022, equity dari PT Bank Sentral Asia (TBK) ada di 221.182 dengan debt to equity rasionya ada di 4,9 kali.
Pada tahun 2023, equity dari PT Bank Sentral Asia Tbk ada di 242.538 dengan debt to equity rasionya 4,8 kali. Pada tahun 2024, total equity dari PT Bank Sentral Asia Tbk ada di 262.835 dengan debt to equity rasionya ada di 4,5 kali. Sehingga dapat kita lihat bahwa DAR di sini ada di 83%. Artinya, mayoritas aset BCA dibiayai dengan dana pihak ketiga seperti deposito, giro, dan tabungan. Ini normal karena bank memang beroperasi dari simpanan nasabah. Selanjutnya terkait DR, dapat kita lihat bahwa DR dari PT Bank Sentral Asia ada di 4,9 kali, artinya utang 5,7 kali lebih besar daripada modal. Angka ini besar, tapi lazim di industri perbankan karena leverage adalah karakteristik bank. Selanjutnya yang keempat ada profitability ratio. Profitability ratio ini mengukur kemampuan bank menghasilkan laba. Dapat kita lihat pada tahun 2022, net profit margin atau NPM dari PT Bank Sentral Asia Tbk ada di 45,8%, return on asset atau ROA-nya ada di 3%, dan return on equity-nya ada di 18,4%. Tahun 2023, NPM-nya ada di 46,7%, ROA-nya ada di 3,4% dan ROE-nya ada di 20%. Tahun 2024, PT Bank Sentral Asia, NPM-nya ada di 48,6%, ROA-nya ada di 3,7% dan ROE-nya ada di 20,8%. Net profit margin ini dapat didapatkan melalui laba bersih dibagi pendapatan. Sementara return on asset-nya laba bersih dibagi total aset dan return on equity-nya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Dapat kita lihat dari tabel bahwa ROA dari PT Bank Sentral Asia ada di 3%, yang artinya sangat baik untuk bank karena di atas standar BI yang biasanya minimal 1,5%. Sementara ROE-nya ada di 18,4%, berarti tingkat pengembalian tinggi bagi investor. Selanjutnya NPM-nya ada di 45,8%, yang artinya hampir separuh pendapatan berubah menjadi laba bersih, yang artinya efisiensi operasionalnya sangat tinggi. Selanjutnya atau yang terakhir ada market value ratio. Market value ratio ini mengukur kemampuan bank menghasilkan laba. Pada tahun 2022 dapat kita lihat bahwa earning per share dari PT Bank Sentral Asia Tbk ada di angka 330,45, PE-nya ada di 25,87, price to book value-nya ada di 4,77 dan PS ratio-nya ada di 11,87. Pada tahun 2022, earning per share atau EPS dari PT Bank Sentral Asia ada di 394,56, PE-nya ada di 23,82, price to book value-nya ada di 4,78 dan PS rasionya ada di 11,14. Selanjutnya pada tahun 2024, earning per share atau EPS-nya ada di 444,83, PE-nya ada di 21,75 dan price to book value-nya ada di 4,54. Sementara PS rasionya ada di 10,58. Dapat kita lihat, EPS pada tahun 2024 menunjukkan Rp445 per saham, yang mencerminkan daya hasil per saham. Lalu PE-nya menunjukkan 21,7 kali, berarti investor rela membayar 21 kali laba tahunan per saham BCA yang menunjukkan saham premium. Sementara PBF atau price to book value-nya ada di hampir 5 kali, yang artinya saham diperdagangkan 5 kali lipat dari nilai bukunya, menandakan reputasi dalam prospek sangat baik. Sementara PS rasionya ada di hampir 10 kali, yang artinya harga saham jauh di atas pendapatan per saham, yang artinya wajar untuk bank besar dengan brand kuat. Baik, dari presentasi yang saya lakukan terkait analisis rasio, secara keseluruhan hasil analisis rasio keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk menunjukkan kinerja yang sangat sehat, ditandai dengan likuiditas terjaga, profitabilitas tinggi, permodalan kuat di atas ketentuan minimum, serta efisiensi operasional yang baik, sehingga BCA mampu mempertahankan reputasinya sebagai bank dengan fundamental kokoh dan tingkat kepercayaan tinggi dari nasabah maupun investor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.